Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasin dengan NIM 2106143. Di sini saya akan membahas mengenai materi teori bahasa dan otomata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekspresi reguler. Ada notasi ekspresi reguler yang digunakan untuk ekspresi reguler, yaitu bintang atau arteris berarti bisa tidak muncul atau juga bisa juga muncul berhingga berkali-kali. Yang kedua yaitu plus berarti minimal atau hanya muncul satu kali. Yang ketiga yaitu plus yang berarti union atau bisa diganti dengan notasi U. Yang keempat yaitu berarti kontakuensi disimbolkan dengan titik, biasanya tanpa ditulis titiknya. Misal AB sama dengan A titik B, seperti itu. Untuk contohnya yaitu ekspresi reguler sama dengan terminal A, B, asteris, CC, terminal CC. Contoh string yang bisa dibangkitkan AB, CC, ACC, ABB, CC, ABB, CC, dan lain sebagainya. Atau juga B bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Yang kedua yaitu ekspresi reguler R0, 1, 0, 0, asteris. Contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu 01, 01, 0, 01, 00, 01, 000, dan lain sebagainya. Di situ 0 bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga atau berkali-kali. Untuk yang ketiga yaitu ekspresi reguler sama dengan A plus D. Contoh string yang bisa dibangkitkan yaitu AD, AADD, AAAD, AAD. Di situ A minimal muncul satu kali. Untuk bahasan yang kedua yaitu ketepatan membuat diagram DFA dari ekspresi reguler. Untuk setiap ekspresi ada non determinis finite automata dengan transisi iklosur NFA IMU yang ekuivalen. Sementara untuk determinis finite automata ada satu ekspresi reguler dari bahasa yang diterima oleh DFA. Nyatanya kita bisa membuat satu NFA IMU dari satu ekspresi reguler. Bisa dilihat contohnya pada gambar di bawah ini. Yang perlu diperhatikan di situ state akhir akan menandakan apakah satu input diterima atau tidak. Di sini state awalnya adalah key 0. Ketika dikasih inputan A maka akan kembali ke key 0, dan ketika dikasih inputan B maka akan berpindah ke key 0. Atau ketika key 0 key 1 dikasih inputan B maka akan berpindah ke key 2 atau pindah ke state akhir. Atau bisa juga dibaca dengan key 0 ketika dikasih inputan B maka akan menghasilkan key 2 atau berpindah ke state akhir. Karena IMU tidak seperti yang kemarin boleh tidak dibaca. Kemudian dari NFA IMU dapat diubah ke NFA dan selanjutnya ke DFA atau prosesnya NFA IMU NFA DFA.
Bila ekspresi reguler cukup sederhana, kita bisa saja mengkonstruksi NFA-nya tanpa melalui NFA IMU. Misalkan saja NFA tanpa IMU untuk ekspresi reguler A, B. Biasanya dilihat pada gambar di bawah ini. Ketika Q0 sebagai state awal dikasih inputan A, maka akan berpindah ke Q1. Dan ketika Q1 dikasih inputan B, maka akan berpindah ke state Q2. Maka dapat dinyatakan Q2 sebagai state akhirnya. Dari sebuah FSA di atas, NFA atau DFA, kita bisa menentukan ekspresi reguler yang diterima oleh automata yang bersangkutan. Terdapat langkah-langkah secara formal untuk menentukan ekspresi reguler dari suatu FSA, tetapi kita bisa juga secara langsung menentukan ekspresi regulernya dengan mengamati perilaku dari automata tersebut. Kita lihat gambar berikut di bawah ini yang menunjuk pada final state atau Q2 adalah 0 atau 10 asteris 1 pada state Q2 menerima input 1 dan jumlah berapa kalipun 1 asteris akan tetap di Q2. Bisa dikatakan mesin itu menerima 0, 1 asteris atau 1, 0 asteris, 1, 1 asteris yang dinyatakan dalam ekspresi reguler 0, 1 asteris union 1, 0 asteris 1, 1 asteris. Di sini Q0 sebagai state awal ketika dikasih inputan 1 maka akan berpindah ke Q1, dan ketika dikasih inputan 0 maka akan berpindah ke Q2 atau berpindah ke state akhir. Dan untuk Q2 Q1 dikasih inputan 0 maka akan berpindah ke Q0, dan ketika dikasih inputan 1 maka akan berpindah ke Q2. Begitupun ketika Q2 dikasih inputan 1 berapa kalipun maka hasilnya akan tetap di Q2. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.